Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rafka bisa menemani kalian dalam podcast Ramadan SMK Negeri 1 Magetan selama beberapa menit ke depan. Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita hari ini, yaitu Bapak Nanang Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, dan semoga puasa kali ini kita semua diberikan berkah oleh Allah SWT, dan nanti pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surga bagi mereka yang ikhlas. Apakah kalian tahu apa itu ikhlas dan bagaimana cara untuk ikhlas? Sebenarnya ikhlas itu apa? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Nanang Kosim. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan datang di podcast Kanisma pada puasa kali ini, yang mana tadi ditanyakan masalah ikhlas ya. Iya. Ikhlas itu sering sekali kita dengar, tapi apa sih sebenarnya makna ikhlas itu sendiri? Nah, sebelum kita membahas panjang lebar tentang masalah ikhlas, kita harus tahu dulu pokok akar kata dari kata ikhlas itu. Akar dari kata ikhlas itu sebenarnya yaitu kholaso. Kita kan sering dengar kata-kata yang sering kita dengar yaitu ikhlas, tapi asal atau akar kata dari ikhlas itu yaitu kholaso, yang artinya yaitu sudah selesai atau selesai. Nah, sedangkan secara istilah ikhlas itu adalah suatu niatan yang tulus dan murni. Kita beribadah kepada Allah hanya kita berharap atau mengharapkan ridho dari Allah SWT tanpa apapun. Itu senada dengan apa yang pengertian ikhlas tadi, yaitu selesai. Artinya jika kita beribadah kepada Allah, entah itu ibadah bentuk ubudiyah dunyawiyah ataupun ubudiyah yang ukhrawiyah, kita harus menanamkan ikhlas ini dalam hati. Kita lucu saja, misalkan kita beribadah kepada Allah, ya, sebenarnya ikhlas itu bisa diterapkan. Kita lucu artinya kalau kita mengharapkan suatu pemberian dari Allah, yang mana setiap saat Allah itu selalu ada di dalam nadi kita. Sebagaimana yang diterangkan, kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Artinya bagaimana kita memperoleh atau ingin mendapatkan hadiah atau imbalan gitu, terhadap yang mengasihi atau yang selalu memberikan perhatian terhadap kita. Allah selalu memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan dan segalanya. Bagaimana kita memperoleh atau mengharapkan imbalan? Ibaratnya gini, enaknya omong gini ya. Ketika ada pertanyaan, misalkan 1 ditambah 1 itu berapa, Refka? 2, Pak. 2. Iya. Apakah ketika kamu menjawab 2 itu kamu mendapatkan hadiah? Atau gini saya balik, apakah gitu, ketika kamu menjawab benar 1 ditambah 1 itu apakah kamu membutuhkan hadiah? Tidak. Karena jika saya tanya kepada mungkin orang yang tidak sekolah 1 tambah 1 itu jawabannya juga pasti 2. Itu halnya sebagaimana kebenaran absolut yang tidak perlu pembenaran, yang tidak perlu bahwasanya jawaban itu harus mendapatkan hadiah. Seperti kita mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu esa,
Artinya ketika kita mengesahkan Allah, kita tidak perlu untuk minta hadiah ketika kita mengesahkan oleh Allah. Itu adalah ikhlas dalam beribadah. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan itu murni untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pengertian ikhlas. Baik Bapak, tadi sudah disinggung tentang ikhlas itu sebenarnya apa dan bagaimana Pak tentang surga dan pahala bagi orang yang ikhlas. Oke, menarik. Ketika kita bahas ikhlas dan kita kaitkan dengan surga dan neraka, itu ada saya teringat sebuah cerita seperti ini. Jadi ada seorang yang di dunia itu beribadah kepada Allah dan tidak pernah sama sekali dia itu maksiat kepada Allah. Singkat cerita, orang itu sudah meninggal dan dibangkitkan dan di alam mahsyar terus ditanya oleh Allah SWT. Yang bertanya kurang lebih seperti ini. Apakah kamu nanti akan masuk surga? Bagaimana kamu nanti masuk surga? Terus orang itu menjawab, saya Gusti harusnya masuk surga karena apa? Karena saya ketika di dunia dari lahir sampai meninggal dunia itu saya tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun terhadap engkau. Berarti saya berhak untuk mendapatkan surga engkau ya Allah. Oke, kemudian Allah menjawab, bertanya lagi. Berarti kalau seperti itu saya mau bertanya lagi kepadamu, kamu hidup di dunia itu berapa tahun? Kemudian orang itu menjawab, saya hidup di dunia 80 tahun ya Allah. Oke, berarti jika kamu mengharapkan surga, kamu masuk surga itu dari amalan perbuatanmu, maka kamu sekarang masuklah surga. Tetapi nanti setelah 80 tahun kamu harus keluar dari surga. Terus kemudian orang itu kan protes, loh katanya surga itu abadi selamanya, jika sudah masuk maka tidak bisa keluar. Terus Allah menjawab, karena kamu tadi kan hitung-hitungan dengan amal. Artinya amalmu tadi kan hanya 80 tahun, kamu hidup di dunia 80 tahun. Berarti kalau kamu cocokkan dengan amalmu, kamu seharusnya di surga itu hanya 80 tahun. Yuk gak sito Gusti kalau gitu. Artinya dari cerita ini kita bisa memahami bahwasanya jika kita beribadah kepada Allah, jika kita mengesahkan Allah SWT, niat yang harus kita tancapkan dalam hati itu adalah bagaimana kita beribadah itu, beramal itu tidak untuk mengharapkan surga dari Allah ataukah hadiah dari Allah, melainkan yang perlu dicatat yaitu melainkan kita ibadah kepada Allah itu hanya untuk memperoleh dari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita luruskan niat kita ketika kita beribadah. Niat itu adalah modal awal kita. Apakah niat kita itu tulus, ikhlas, beribadah murni untuk mencari ridha Allah atau hanya untuk mencari balasan? Seperti tadi, kita tidak perlu meminta hadiah ketika kita menjawab 1 + 1 itu 2. Itu anak TK pun juga akan menjawab seperti itu gitu. Itu ya. Iya. Jadi niatnya dulu diperbaiki ketika kita beribadah, ketika kita bermasyarakat, yang kita harapkan yaitu hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Bapak sikap-sikap yang dapat merusak sebuah keikhlasan itu? Oke. Keikhlasan
atau kebaikan yang kita tanamkan, yang sudah kita tanamkan itu emang bisa rusak. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya, kalau kita tidak menjaganya dengan baik itu akan rusak. Kita kembali lagi kepada arti atau makna ikhlas itu, yaitu selesai. Jadi ketika kita sudah selesai, misalkan kita sudah selesai melakukan perbuatan, ya sudah, kita lupa karena sudah selesai. Kalau kita ingat-ingat, kalau kita nanti perdengarkan atau sum'ah kepada orang lain, itu justru akan mengurangi pahala kita. Karena setelah kita melakukan perbuatan dan kita mengungkit-ungkitnya terus, maka itu pahalanya akan berkurang. Maka penting tadi saya katakan niat itu harus data dari awal, karena niat itu adalah modal. Sebagaimana seperti tawakal ya. Ketika kita sudah berusaha, kita pasrahkan kepada Allah. Itu ibaratnya kita itu sudah percaya 100% kepada Allah bahwasanya usaha kita itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Di situ disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah." Andaikan kalian semua bertawakal kepada Allah atau ikhlas kepada Allah dengan segala apapun resikonya, haqqa tawakkulihi, yaitu dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Allah akan memberikan balasan terhadap kita. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki terhadap seekor burung. Diteruskan, taghdu hisaman wa tarahu bitonan, yang mana burung itu dalam pagi hari keluar dalam keadaan perut kosong. Watarohu bitonan, dan pulang ketika sore hari dalam keadaan perut kenyang. Artinya jika kita itu masrahkan semua kepada Allah, kita berbuat, kita beribadah, kita tarawih, kita tadarus, gitu, kita sedekah, bagi-bagi takjil, gitu. Lebih dahulu perbaiki niat yang nanti kita goalnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita berbuat sebagaimana tadi makna ikhlas, selesai, ya udah, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Setelah itu urusan Allah, entah itu nanti kita mendapatkan pahala, entah itu mendapatkan hadiah, itu adalah sebuah bonus. Itu bukan ranah kita, karena ikhlas itu tidak bisa kita nilai. Yang bisa menilai ikhlas itu hanya Allah. Bahkan malaikat dan syaitan pun itu tidak bisa. Apakah misal Refka tadarus ya, oh Refka ini ikhlas, Refka ini tidak ikhlas, itu malaikat dan syaitan pun tidak bisa menilai itu ikhlas ataupun tidak. Catatannya yaitu hanya Allah yang tahu. Perbuatan manusia, perbuatan kita sebagai hamba Allah itu ikhlas atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Mungkin itu catatan yang harus kita ingat, yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu ikhlas adalah sebuah niatan yang tulus dan murni kita beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, melainkan hanya untuk mencari ridho darinya. Kita beribadah kepada Allah, yang kita tancapkan dalam hati dari awal itu adalah sebuah niat. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas waktu dan ilmunya. Semoga Bapak bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga puasa kalian lancar dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.